Selamat pagi, Pastor Yongki, Bu Yongki, dan saudara-saudara yang terkasih. Sekali lagi semangat, semangat, semangat ya. Baik, salam penuaian, salam impactful life, hidup berdampak, menjadi berkat. Amin. Salam Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Selamat pagi buat kita semua. Selamat berjumpa kembali di dalam renungan pagi hari ini ya Bapak Ibu ya. Kita bersyukur kepada Tuhan yang baik nih, yang selalu mengasihi saudara dan saya, yang selalu menyertai kita dalam segala keadaan ya. Kebaikan Tuhan itu tidak terbatas Bapak Ibu. Tuhan punya rencana yang indah pagi ini buat saudara dan saya. Katakan amin. Baik, Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih. Sebelum kita masuk nih ke dalam renungan firman Tuhan pagi ini, yuk sama-sama terlebih dahulu kita membaca ayat emas kita nih sepanjang tema bulan Agustus ini yuk. Mari kita buka di kitab Kolose 3 ayat 23. Tambah lagi ke ayat 24 ya. Sekali lagi saya ulangi. Kolose 3 ayat 23 sampai ke 24. Baik, sudah menemukan ayat ini Bapak Ibu? Mari ke hitungan ketiga kita baca bersama-sama. 3, 2, 1. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Puji Tuhan. Haleluya. Sesuai tema gereja kita di bulan Agustus ini Bapak Ibu, yaitu kita harus bekerja secara excellent ya, atau kualitas yang terbaik nih. Bekerja secara excellent berarti kita melakukan pekerjaan dengan segenap hati yang sudah dikatakan dalam firman tadi ya Bapak Ibu. Bersungguh-sungguh, bertanggung jawab, berkualitas, dan memberikan yang terbaik hanya sebagai untuk penghormatan kepada Tuhan, bukan kepada manusia Bapak Ibu ya. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, perlu kita ingat nih, pada penciptaan manusia pertama yaitu Adam dan Hawa ya. Dan sebelum manusia jatuh ke dalam dosa, Allah sudah memberikan pekerjaan kepada manusia nih. Jadi bekerja pada dasarnya itu adalah bagian dari rancangan Allah bagi manusia. Lihat di Kejadian 2 ayat 15. Kejadian 2 ayat 15 di sini mencatat Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk ingat nih, untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Baik Bapak Ibu, di sini artinya Tuhan menempatkan kita nih di dunia ini untuk kita harus bekerja ya. Harus mengelola apa yang sudah Tuhan sediakan bagi saudara dan saya, bagi kita semua Bapak Ibu. Jadi, dalam firman Tuhan pagi ini kita akan diajarkan nih bagaimana kita mengelola segala sesuatu atau bekerja dengan segenap hati. Itu hanya untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Jadi perbuatlah, lakukan dengan segenap hati kita Bapak Ibu. Untuk memenuhi kebutuhan hidup, mempertahankan hidup, pastinya kita sebagai makhluk ciptaan Tuhan, pasti saya setuju kita semua tentunya kita harus bekerja ya Bapak Ibu ya. Bekerja bukan sekedar mencari nafkah, tetapi di sini katakan juga untuk melayani Tuhan ya. Dimanapun tempat kita kerja Bapak Ibu, itu bisa menjadi melayani Tuhan, kita bisa menjadi saksi Kristus di tempat kita, lingkungan kita ya. Di dalam pekerjaan kita dapat menjadi bentuk suatu ibadah ketika dilakukan untuk kemuliaan Tuhan, supaya kita berdampak dan menjadi berkat. Katakan amin. Bapak Ibu saudara yang terkasih, pernah kita memperhatikan semut nggak? Nanti Bapak Ibu bisa mungkin lihat pada semut di hewan yang satu ini. Pagi ini kita akan belajar pada hewan yang satu ini Bapak Ibu, karena Tuhan pun mengajarkan kita untuk melihat perilaku semut dan belajar dari perilaku semut tersebut nih Bapak Ibu. Mari kita kembali buka dan belajar apa pesan Tuhan buat saudara dan saya di pagi ini melalui kitab Amsal 6 ayatnya ke-6 sampai ke-8. Bapak Ibu bisa buka di tempat masing-masing ya.
Saya ulang lagi, Amsal 6 ayat 6 sampai ke 8. Kita baca bersama-sama pada hitungan ketiga. 3, 2, 1. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikan lakunya, jadilah bijak. Biarpun tidak ada pemimpinnya, pengaturnya atau penguasanya, ia menyediakan rotinya di musim panas dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu, perhatikan menariknya di sini, Alkitab tidak berkata, pergilah kepada orang kaya. Alkitab di sini tidak mengatakan pergilah kepada orang sukses. Tapi coba kita baca tadi, hai pemalas, pergilah kepada semut. Wow, luar biasa, kita tidak terpikirkan oleh kita. Semut ada hal yang luar biasa, yang spesial yang Tuhan pakai buat saudara dan saya di sini, Bapak Ibu. Kita tahu semut itu tubuhnya kecil, mungkin dikatakan hewan yang lemah, Bapak Ibu. Tapi semut adalah binatang yang luar biasa rajinnya. Kita lihat, walaupun tidak ada pemimpin di sampingnya, tidak ada yang mengkomando, dengan sendirinya, dengan bentuk koloni kelompok mereka selalu bekerja. Kita lihat mereka bekerja keras ya. Walaupun bentuknya kecil, kalau kita perhatikan dia bawa sesuatu makanan walaupun lebih besar dari tubuhnya, dia berusaha untuk bekerja mencari makanan itu sampai ke tempatnya. Ya Bapak Ibu, semut di sini bekerja karena ia mengerti bahwa apa yang dilakukan hari ini akan menentukan keadaan di masa depan, Bapak Ibu. Baik, Bapak Ibu, Tuhan mengajarkan kita untuk belajar seperti semut nih. Yang kita bisa pelajari kehidupan semut yaitu 1. Jangan jadi orang yang malas. Seperti firman Tuhan di Amsal 6 ayat 6. Pertama, jangan jadi orang yang malas ya. Amsal 6 di sini mengatakan ayat 6, hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikan lakunya dan jadilah bijak. Bapak Ibu, kata pemalas di sini bukan hanya berbicara tentang orang yang tidak mau bekerja saja, tapi saya mau katakan kemalasan juga dapat terlihat dalam bentuk apa? Kita suka menunda pekerjaan nih. Selalu mencari alasan dalam kondisi apapun. Tidak mau belajar, mudah menyerah, hanya mau bekerja kalau kita diawasi nih Bapak Ibu. Mempunyai kesempatan tapi tidak menggunakan kesempatan tersebut. Ya. Mungkin dari kita banyak orang mengatakan, waktu saya teringat juga waktu kecil, ibu saya, orang tua saya menyuruh saya waktu itu, nanti aja mah, nanti, selalu menunda segala sesuatunya. Kalau kita bilang nanti, menjadi besok. Kalau besok lama-lama menjadi minggu depan. Minggu depan menjadi bulan depan, dan akhirnya kesempatan itu berlalu, Bapak Ibu. Masih ingat Bapak Ibu, di sini kita diajarkan jangan untuk bermalas dan harus menggunakan waktu kesempatan yang Tuhan berikan. Saya kasih contoh seperti ini Bapak Ibu ya. Bapak Ibu masih ingat dalam perumpamaan tentang talenta nih. Ya, Bapak Ibu nanti bisa buka di Alkitabnya di ayat Matius 25. Matius 25 ayat 14 sampai ke 30 ya. Di situ diceritakan dalam perumpamaan tentang talenta begini Bapak Ibu. Seorang Tuhan hendak berpergian, dia mempercayakan kepada ketiga hambanya dengan hartanya Bapak Ibu. Yang pertama ada 3 hamba ya. Hamba pertama tuannya memberikan 5 talenta. Hamba kedua tuannya memberikan 2 talenta. Hamba ketiga tuannya itu memberikan 1 talenta. Ya. Dan akhirnya pada saat tuannya berpergi, dan hamba pertama dan kedua, dia mempunyai pengelolaan pemikiran yang baik dan bijak di sini. Dia mengembangkan apa yang diberikan tuannya, sehingga yang pertama 5 talenta tadi menjadi 10 talenta. Yang kedua hamba ini tadi yang 2 talenta mengembangkan menjadi 4 talenta. Tetapi ada satu yang tidak mendengar, yang melakukan apa yang sudah diperintahkan oleh tuannya, yaitu hamba ketiga Bapak Ibu di sini. Dia menerima 1 talenta karena dia tidak mengembangkannya. Kita tahu di sini Alkitab mengatakan dia hanya menguburkannya sampai tuannya datang kembali Bapak Ibu. Di sini
dia menyia-nyiakan waktu tersebut Bapak Ibu. Ketika tuannya kembali nih, ia meminta pertanggungjawaban kepada para hambanya di sini. Kepada hamba yang menerima 5 dan 2 talenta tadi, tuannya berkata luar biasa di sini Bapak Ibu. Perhatikan ya, yang dikatakan di dalam Matius 25 ayat 21 dan 23, kata tuannya begini. Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Baik dan setia di sini ya. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Ingat, perkara yang kecil bertanggung jawab akan itu ya. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar di sini. Katanya, masuklah ke dalam sukacita Tuhanmu. Wow, luar biasa Bapak Ibu ya. Tetapi apa yang dikatakan pada hamba yang satu tadi yang tidak mengembangkan tadi? Dia kena keteguran, dia diamarain, dan bahkan mungkin dia dikeluarkan dari tuannya tadi ya. Luar biasa Bapak Ibu, kita bisa ambil di sini apapun dalam perkara kecil yang Tuhan percayakan buat saudara dan kita. Jangan pernah kita meninggalkan kesempatan itu Bapak Ibu. Lakukan yang terbaik, kerjakan secara excellent. Kita percaya Tuhan akan memperkarakan lebih lagi yang besar. Tuhan akan mempromosikan karena kita masuk ke dalam sukacita bagian Tuhan kita. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Bapak Ibu, yang pertama sudah jelas, tadi dikatakan kita belajar dari semut. Jangan jadi orang yang malas ya. Yang kedua Bapak Ibu yang mau saya sharingkan di sini yang kita bisa tahu dari semut tadi ya. Belajarlah bekerja tanpa harus selalu diawasi Bapak Ibu. Belajar bekerja tanpa harus diawasi. Di Amsal 6 tadi ayat ke-7, di sini di bagian ayat ke-7 mengatakan ia tidak mempunyai pemimpin, tidak mempunyai pengatur atau penguasa di sini Bapak Ibu. Tetapi semut itu tetap melakukan tanggung jawab dan selalu bekerja. Semut tidak perlu terus-menerus diperintah untuk bekerja di sini. Saya katakan ini berbicara tentang inisiatif, bicara tentang tanggung jawab Bapak Ibu. Baik, orang yang dewasa rohani saya percaya, walaupun tidak ada manusia yang melihat kita, tapi Tuhan melihat apa yang kita kerjakan. Inilah namanya prinsip integritas ya. Seperti ayat yang sudah kita baca tadi di awal, di dalam Kolose 3 ayat 23. Apapun yang kita perbuat, mari kita berbuat dengan segenap hati kita Bapak Ibu, hanya untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Haleluya. Yang ketiga Bapak Ibu yang mau saya sharingkan yang kita bisa belajar di sini, semut mempersiapkan masa depan nih. Ini yang penting. Semut mempersiapkan masa depannya. Di Amsal 6 ayat 8 selanjutnya di sini mengatakan menyediakan rotinya di musim panas dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen ya. Semut mengerti tentang persiapan Bapak Ibu. Di sini semut aja mengerti tentang persiapan ya. Saat musim panas ia bekerja, saat musim panen ia mengumpulkan. Ia tidak menunggu sampai kelaparan baru mencari makanan Bapak Ibu. Ini mengajarkan buat saudara dan saya dan kita semua, jangan hanya hidup untuk hari ini ya, tapi belajarlah untuk kita mempersiapkan masa depan Bapak Ibu. Kita ambil contoh dalam kisah Alkitab, kita tahu Yusuf. Yusuf adalah orang yang penuh bijaksana, berintegritas, bekerja secara excellent di sini Bapak Ibu. Karena Yusuf setia dalam perkara-perkara kecil dan hidupnya berintegritas, bekerja segenap hatinya hanya untuk Tuhan Bapak Ibu. Kita lihat dari pekerjaan kasar sebelumnya dia sebagai budak. Tuhan angkat dia menjadi seorang berkuasa nomor 2 di Mesir Bapak Ibu. Yusuf pemegang kuasa di Mesir pada dia berusia 30 tahun. Bapak Ibu nanti bisa buka kembali di dalam Kejadian 41 ya. Di situ dijelaskan tentang kisah Yusuf ya. Setelah Yusuf menafsirkan arti mimpi Firaun di sini, Yusuf memegang kuasa atas Mesir. Yusuf bekerja secara excellent, mempersiapkan, mengumpulkan bahan makanan untuk menghadapi namanya tahun-tahun kelaparan selama 7 tahun ke depan Bapak Ibu.
Bapak Ibu nanti bisa dibuka di Kejadian 41 ayat 35 di situ ya. Prinsipnya di sini yang mau saya katakan yaitu gini Bapak Ibu. Bekerja hari ini adalah investasi kita untuk hari esok. Orang bijaksana tidak hanya bertanya di sini tentang apa yang saya dapat hari ini, tetapi juga bertanya apa yang sedang saya persiapkan untuk masa depan. Perlu kita mempersiapkan yang namanya masa depan. Katakan amin ya. Yang terakhir, kerajinan membuat hidup kita berdampak. Yang kita bisa pelajari yaitu kerajinan itu membuat kita semua menjadi hidup yang berdampak ya Bapak Ibu. Di Amsal 10 ayat 4 firman Tuhan mengatakan demikian nih. Tangan yang lamban membuat miskin, tetapi tangan orang rajin menjadikan kaya. Amin. Luar biasa Bapak Ibu ya. Bapak Ibu yang terkasih, saya percaya apapun talenta yang Tuhan berikan buat kita, kesempatan yang diberikan waktu kepada kita, pergunakan itu sebaik-baiknya. Kita harus melakukan secara excellent ya Bapak Ibu. Kita percaya Tuhan akan memberikan kita perkara-perkara yang besar. Kita akan dipromosikan, kita akan diangkat bukan jadi ekor, tetapi kita akan menjadi kepala Bapak Ibu. Demikian firman Tuhan yang bisa kita renungkan pagi hari ini. Kita sudah belajar banyak tentang kisah semut ya. Walaupun semut ini kecil tetapi dia rajin. Semut tidak memiliki pemimpin tapi dia terus bekerja. Semut tidak menunggu di masa sulit datang tetapi mempersiapkan dirinya untuk masa depan. Hari ini saya berkata buat Bapak Ibu, janganlah kita malas. Pergilah, katakan firman Tuhan, perhatikanlah semut. Jadilah bijak. Oleh karena itu, yuk kita bekerja secara excellent, secara integritas dengan penuh hati, dengan sukacita. Kita setia dalam perkara-perkara kecil yang Tuhan percayakan buat saudara dan saya. Itu aja. Tuhan Yesus memberkati. Mari siapkan hati kita untuk kita berdoa dan sebelumnya kita nyanyikan pujian buat kemuliaan Tuhan. Haleluya.
ku cinta. Terima kasih Bapak ya Abah, Engkau yang sangat kami cintai Tuhan segala sesuatunya Bapak. Kami percaya Bapak, Engkau adalah Allah yang menyediakan apa yang kami butuhkan dan kami perlukan Tuhan. Kami bersyukur buat pagi yang indah ini Tuhan, untuk kami belajar Bapak. Engkau sudah mengajarkan kami tentang prinsip integritas bekerja secara excellent Tuhan. Engkau bicara supaya kami mengikuti dan memperhatikan seperti tingkah semut yang hidup dalam kerajinan dalam bekerja Tuhan tanpa diawasi Bapa. Kami mau Tuhan melakukan firman kebenaran-Mu Tuhan. Kami percaya Bapa, Engkau akan mempromosikan kami lebih-lebih lagi dalam perkara-perkara besar Tuhan. Karena kami percaya Engkau yang akan mengangkat kami bukan menjadi ekor tapi menjadi kepala. Sebab kami hidup di dalam integritas. Karena kami hidup bekerja bukan hanya untuk manusia tetapi hanya untuk Tuhan. Terima kasih Bapa, biarlah berkat sukacita dari surgawi turun atas setiap kami yang memelihara hidup kami, yang menjaga hidup kami. Kami percaya Engkau adalah kekal selama-lamanya dan keselamatan bagi setiap kami Bapa. Di dalam nama Yesus Kristus kami terima berkat sukacita dari surgawi. Sama-sama katakan amin.